Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Prasaputra. Saya duduk di bangku kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang materi yaitu haji, zakat, dan wakaf. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Langsung saja ke materi pertama. Saya akan menjelaskan dari haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan penyempurnaan keimanan umat Islam. Seseorang yang melakukan rukun Islam pertama, kedua, ketiga, keempat, dan melaksanakan rukun kelima yaitu ibadah haji, berarti telah menyempurnakan keislamannya. Ada juga makna haji. Makna haji secara bahasa berasal dari kata al-hajj, yang berarti menyengaja, bersungguh-sungguh, dan menuju. Ada juga ketentuan haji. Setiap muslim hendaknya mempelajari ketentuan ibadah haji. Ketentuan ibadah haji tersebut sebagai berikut. Ada hukum ibadah haji, ada syarat-syarat ibadah haji, rukun-rukun ibadah haji, dan wajib ibadah haji, sunnah ibadah haji. Nah, itulah ketentuan haji. Ada juga macam-macam ibadah haji. Haji merupakan ibadah yang diperintah oleh Allah SWT. Pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan 3 macam, yaitu haji ifrad, qiran, dan tamattu. Ada juga hikmah ibadah haji, yaitu merupakan amal utama di sisi Allah, merupakan bentuk jihad yang lebih baik, mendapat pahala dari Allah, menghapus dosa, memberikan ketenangan dalam jiwa, memenuhi kewajiban bagi seorang muslim, mempererat persaudaraan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bukti keimanan, menumbuhkan keimanan dengan menyaksikan keagungan Allah SWT dengan berjalan kaki saat tawaf dan sa'i, dengan mengenakan pakaian putih saat haji dan umrah. Dan masuk materi zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan dalam Islam. Perintah ibadah zakat beriringan dengan pemerintah mendirikan salat. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Ada juga makna zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka, yang berarti berkah, tumbuh bersih dan suci, baik dan bertambah. Ada juga dalil tentang zakat. Tahukah Anda umum berzakat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Ada juga syarat dan rukun zakat. Syarat dan rukun zakat merupakan ketentuan yang harus dipahami umat Islam. Syarat zakat ada 2, yaitu syarat orang yang berzakar atau muzaki. Yang kedua, syarat harta yang dizakati. Ada juga rukun zakat, yaitu rukun-rukun ibadah zakat sebagai berikut: pelepasan atau pengeluaran harta, penyerahan harta zakat dari pemilik harta kepada pengurus zakat atau amil zakat, penyerahan harta zakat dari amil kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 3, itulah macam-macamnya. Ada juga macam-macam zakat. Zakat dalam ajaran Islam ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal untuk menyucikan harta kekayaan seorang yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun zakat fitrah untuk menyucikan jiwa seseorang yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga sesaat sebelum salat Idul Fitri. Kita masuk ke materi wakaf. Pada subbab sebelumnya mempelajari tentang ibadah haji dan zakat, memberikan banyak hikmah bagi kehidupan. Selain haji dan zakat, wakaf termasuk ibadah yang dicintai Allah SWT. Wakaf termasuk amal syariah. 1. Makna wakaf. Wakaf berasal dari kata waqaf yang
berarti menahan, mengengkang atau menghentikan. Wakaf secara Islam yaitu menghentikan atau memindahkan hak milik suatu harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum oleh pemilik kepada pengelola. Nah, juga dalil tentang wakaf. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagai dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuan bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ada juga syarat dan rukun wakaf. Ada 5, yaitu orang yang berwakaf atau wakif, kedua harta yang diwakafkan atau mauquf, 3 orang atau badan yang menerima wakaf atau mauquf alaih, dan keempat lafal atau ikrar wakaf atau sigat, kelima penerima atau pengelola wakaf atau disebut dengan nazir. Ada juga macam-macam wakaf. Bagaimana kamu merupakan benda yang harus dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dan juga prinsip pengelola wakaf. Prinsip wakaf secara makro itu diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan kebutuhan lain yang bersifat umum akan dipenuhi dengan adanya wakaf. Nah, juga hikmah wakaf, yaitu wakif telah menjelaskan perintah agama. Wakif memberikan contoh kepada sesama untuk saling berbagi. Wakif terdapat pahala yang terus mengalir. Nazir mendapatkan kesempatan mengolah sejumlah harta. Nazir mendapat imbalan bagi jasa pengelola. Meningkatkan kesadaran ukhuwah Islamiyah. Meningkatkan kewibawaan harta kekayaan bukan sesuatu yang abadi. Meningkatkan kesejahteraan sosial umat dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial. Dan yang terakhir dicatatkan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Kita masuk ke materi bab kedua, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. 1. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Latar belakang peristiwa hijrah ke Madinah. Ada beberapa faktor latar belakang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebagai berikut. 1. Adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. 2. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. 3. Wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah SWT. Dan itulah 3 macam latar belakangan peristiwa hijrah Muhammad SAW ke Madinah. Ada juga kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bagi kaum muslim diperintahkan terlebih dahulu untuk berhijrah ke Madinah. Tindakan tersebut dilakukan agar kaum muslimin selamat dari kecaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. Juga substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah membawa harapan besar bagi penduduk Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan rombongan kaum muslimin Makkah dengan keikhlasan dan kegembiraannya. Suasana makin bergemuruh, lafal-lafal selawat Tala al-Badru terus dikumandangkan mengiringi kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya. Pembinaan persaudaraan antar kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar adalah kaum muslimin Madinah yang menyambut Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Mekah. Ada juga memelopori penyusunan piagam Madinah yang menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Nabi Muhammad SAW menunjukkan perilaku toleransi dengan kaum Yahudi. 2. Bersikap toleran kepada sesama. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas kaum muslimin Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW menghormati agama mereka anut dan tidak memaksa masuk Islam. 3. Menjaga kerukunan umat. Nabi Muhammad SAW berusaha menjaga kerukunan umat saat berdakwah di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah mengajar dan mencontohkan toleransi saat di Madinah. Juga kerja keras dan tawakal. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami cobaan sangat berat dalam perjuangan dakwah. Mereka tidak pernah putus asa. Dengan semangat tinggi, mereka bekerja keras
menata dan membangun masyarakat Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengimani kerja keras dan bertawakal kepada Allah SWT. Dan itu dia materi saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.